Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya siang hari ini. Kita akan praktik coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Roma, asal SD Negeri Lebak Wangi 1. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal, bertugas sebagai observer. Sebelah kanan Saya adalah Eka Yuliana dari SD Pekiringan 02. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Di sini saya berperan sebagai coach. sedangkan di sebelah kiri saya Saya Edi Suswantoro, asal dari SD Negeri Cibinong tahun 1. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Saya di sini berperan sebagai coach. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada sesi ini saya tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan tugasnya masing-masing atau perannya masing-masing. Pak Edi sebagai uji, Bu Eka sebagai coach, dan saya sendiri sebagai observer. Kita semua sudah mengetahuinya. Langsung saja fokus pada coach. Saya sebagai observer akan langsung bertanya pada Bu Eka. Ada beberapa hal yang saya tanyakan pada Bu Eka. Baik, Pak. Kabarnya hari ini baik atau tidak baik, Kak? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, bahagia, dan semangat. Saya juga merasa bahagia, senang melihat Bu Eka. Kabarnya tadi yang disampaikan adalah bahagia. Sebagai pengamat, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum melakukan coaching yang akan saya tanyakan pada Bu Eka. Untuk hari ini penilaiannya yaitu dengan menggunakan rubrik Bu. Apa yang menjadi kompetensi coaching yang akan Bu Eka kembangkan? Alhamdulillah untuk penilaian rubrik yang sudah kita ketahui ya Pak ya. Yang ketahui bersama itu untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah semua kompetensi, yaitu alur tirta. Alur tirta itu kan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, serta tanggung jawab. Kesemua ini ingin saya kembangkan keseluruhan. Baik, jadi semua kompetensi coaching akan dikembangkan oleh Bu Eka dengan menggunakan alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab akan dikembangkan. Dari keempat kompetensi ini, kira-kira yang menjadi prioritas yang akan dikembangkan oleh Bu Eka ini pada kompetensi apa? Baik Pak, ini kalau bicara paling prioritas yang akan saya kembangkan adalah pada kompetensi rencana aksi Pak. Karena pada rencana aksi ini menurut saya kita bisa menggali dalam kepada coach, karena yang punya masalah kan adalah coach kan, ya kan? Dan sejauh mana coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Eka, pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi indikator kompetensi pencapaian keberhasilan dari sesi ini sebelum pas uji? Oke, saya akan merasa berhasil ya pada sesi acara coaching ini apabila coach itu bisa menyampaikan aksi yang akan dilakukan coach untuk menyelesaikan, atau minimal coach itu bisa menyebutkan apa sih rencana-rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Minimal 3 saja. Baik, terima kasih Bu Eka. Bu Eka sudah tadi menyampaikan minimal menyebutkan 3 rencana aksi untuk uji ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Eka untuk mempraktikkan coaching supervisi akademik ini bersama Pak Edi Suswantoro. Waktu dan masa persilakan.
Baik Pak Ani, terima kasih atas waktunya yang telah dan memberi kesempatan pada saya untuk melakukan coaching ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga Kita ya Pak, sehat dan bahagia ya. Seperti yang saya kemarin mendengar ya kabar bahwa Pak Edi itu ini menemui saya, kira-kira ada apa ya Pak ya? oh iya begini gitu Pak. Memang betul saya ingin memberikan ada hal yang ingin saya tempatkan ke mereka terkait kesalahan di sekolah kami. Nah, kira-kira boleh ada waktu kan semua itu? Oh baik Pak Edi, Alhamdulillah saya insya Allah hari ini ada waktu. Saya akan mendengarkan cerita Bapak. Saya juga bersedia menjadi pengamat serta mendengarkan apa yang akan Bapak sampaikan, apa yang ada masalah Bapak sedang hadapi. Yang pokoknya intinya apa yang ada ingin Bapak sampaikan itu saya siap mendengarkan. Seperti itu Pak. Pemecahan masalah yang akan saya ceritakan nanti, kemudian nanti dapat teratasi ya. Sebelumnya Pak Edi, tujuan dari Pak Edi bercerita siang hari ini mungkin apa ya Pak ya? Seperti apa tujuannya ingin dicapai oleh Pak Edi seperti itu? Seperti halnya tadi, saya ingin tujuan dari cakapan ini nantinya ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang akan saya ceritakan. Baik, Pak Edi, berarti intinya itu tujuan percakapan kita saat ini itu pada akhirnya nanti kita itu akan Pak Edi itu akan memperoleh sebuah solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Pak Edi, begitu ya? Betul kan? Karena sesuai dengan sasaran yang saya inginkan. Baik Pak Edi, mudah-mudahan tujuan percakapan hari ini yang akan dicapai oleh Pak Edi sesuai dengan sasaran kita. Sekarang saya sudah siap menjadi pendengar yang baik untuk cerita Pak Edi tersebut. Permasalahan yang sedang dihadapi Pak Edi, terus yang apapun yang sedang ada di menjadi kendala ataupun unek-unek di hati Pak Edi atau setelah pikiran, silakan dikeluarkan. Pak Edi, ceritakan mulai dari mana dulu? Ya, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Memang betul Bu, ada kesalahan atau unek-unek yang ingin saya sampaikan atau saya utarakan ke Bu Eka. Dan ceritanya seperti ini Bu. Ketika saya mengajar di kelas 5, saya itu melihat siswa kelas 6 ya, murid-murid siswa kelas 6 itu bertindak kurang sopan, tidak etis ya, kepada dalam hal ini adalah wali kelasnya, wali kelas 6. Tentu hal ini menjadi pikiran saya. Kenapa? Karena jelas ini sangat mengganggu saya, karena saya selain saya sebagai ya yang sedang melaksanakan praktik ya, yang berupa 5S, senyum, sapa, ya, salam dan santun. Ya, berarti sopan santunnya itu terlihat tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena saya berprinsip sebagai seorang guru bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, itu jauh yang harus dikembangkan. Seperti itu. Itu masalahnya Pak Edi itu kan ngajar kelas 5. Pak Edi sekarang ngajar kelas 5 ya, sedangkan ini permasalahan yang ada itu terjadi pada kelas 6. Yaitu kalau saya tangkap itu ya, kelas 6 itu siswanya itu ada yang kurang sopan terhadap wali kelasnya.
sedangkan kita sebagai seorang pendidik ya, apalagi dalam suatu kesatuan SD sekolah seperti itu, yang merupakan tanggung jawab bersama ya Pak ya. Walaupun kasus permasalahan itu terjadi Pak Edi ya, sekarang di sini yang disebut kurang sopan itu seperti apa ya Pak, itu yang dilakukan ke siswa tersebut Pak Senang terhadap gurunya? Apakah Pak Edi bisa menjelaskan secara detail? Ya, memang betul ya. Memang kasus yang sejak itu saya melihat dan mengetahui ya, ketika saat pembelajaran itu saya juga sering memantau, saya juga sering memonitoringnya dari luar, karena ada suara berisik dari siswa yang sedang berbicara, ya, bercerita sendiri, padahal di dalam kelasnya di situ gurunya sudah mengajar, tapi mereka masih sendiri, ngobrol sendiri, mereka tidak memperhatikan gurunya. Dan mereka juga, kalau saya lihat, saya pantau, mereka sering izin keluar dalam jeda yang sangat singkat. Artinya di sini ada masalah. Kalau saya melihat seperti itu, keluar masuk tanpa izin, itu juga saya bukan. Nah, ini saya merasa di mana gitu ya. Nah, karena ini kan bukan hal yang baik, dan itu kan tidak sopan, ya, karena dengan gurunya yang ada di depan kelasnya diperlakukan seperti itu. Oke Pak Edi, berarti siswa kelas 6 itu yang tidak sopan bukan hanya perkataan atau ucapan saja ya, berarti tingkah laku pun yang keseharian di dalam kelas terhadap wali kelasnya seperti itu pun tidak baik ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya, karena diajar itu walaupun mencari alasan untuk keluar, padahal itu mungkin di luar itu nggak ngapa-ngapain ya, mungkin itu masalah konflik di mana-mana juga ada ya Pak ya, yang kemudian untuk mengatasi permasalahan itu ya Pak ya, yang ada pada kelas 6, tindakan apa yang Bapak lakukan kira-kira itu? Untuk mencari solusi dari permasalahan itu, tentu saja saya mencari beberapa alternatif lain, mencari beberapa hal ya. Salah satunya adalah saya bercerita pada teman sejawat, saya mengeluarkan keluh kesah saya, mengeluarkan monolog saya kepada teman sejawat saya. Saya belum bercerita dengan guru yang bersangkutan yang di kelasnya, itu. Saya hanya bercerita ke teman yang lain. Siswa yang sekarang kelas 6 kan dulunya siswa kelas 5. Siswa kelas 6, kelas 5 seperti itu yang saya itu dulu tidak seperti itu. Sopan, baik, tingkah lakunya juga cenderung ke hal yang baik. Yang saya kok di kelas 6 kok perilakunya cenderung berubah, seperti itu. Nah akhirnya kok jadi tidak sopan. Terus apakah di kelas 6 ini adalah, saya berpikir apakah di kelas 6 ini adalah masa-masa nakal-nakalnya anak? Apa dalam hal ini adalah kalau orang sekarang melakukan masa pubertas? Nah, kenapa? Dan itu dirasakan oleh bukan hanya saya, tapi kepala sekolah juga, dan yang lain juga itu merasakan. Peralihan ya Pak ya, antara ingin anak-anak beranjak remaja mungkin ya, mencari jati diri mungkin ada seperti itu ya, mencari perhatian lebihnya. Ya, itu yang menjadi concern saya untuk melakukan sebuah riset, penelitian, dan kemudian tentu saja bukan hanya sekedar lewat dan memperhatikan, itu juga tentu ada aksi atau tindakan nyata yang harus dilakukan. Itu. Oke, Pak Edi, berarti panjenengan itu sudah mulai melakukan tindakan apa yang harus diambil dalam menangani permasalahan tersebut, salah satunya dengan membicarakan
ke guru lain ya Pak ya, bercakap-cakap ya Pak ya. Baik, kalau kita amati ya berbicara tentang skala ideal apa ya Pak, 1 sampai 10 ya Pak ya. Kira-kira itu dari permasalahan yang dihadapi Pak Edi itu berada di skala angka berapa ya Pak? Karena klik ya, dan ini menyangkut dengan moral, saya kira ini masih berada di kelasnya bos. Oh berarti skala 6 ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak Edi itu kenapa di skala 6 itu seperti apa? Kenapa Anda bisa memberi nilai angka di skala 6 itu seperti apa? Ya memang karena saya baru bisa mengamati ya Bu, dan belum ada aksi untuk tindak lanjutnya seperti itu. Jadi ya memang. Kira-kira apakah ada keinginan dari Pak Edi untuk meningkatkan dari skala 6 menjadi skala ideal itu, yaitu kira-kira bisa atau tidak ya Pak Edi? Ya, memang saya ini dua rencana ya Bu, terkait untuk meningkatkan effortnya. Yang akan saya lakukan itu yang pertama kepada anak-anak dan kedua kepada guru. Dan bisa juga ditambahkan juga kepada wali muridnya yang bersangkutan yang di kelas 6. Bagus sekali Pak Edi. Rencana Pak Edi ya itu kan ingin menyampaikan ada ketiga itu ya, pokoknya seperti apa ya, aksi yang lakukan kepada satu, kepada anak, kepada guru, dan kepada wali murid di kelas 6. Pak Edi, coba ceritakan rencana yang akan Pak Edi lakukan untuk ketiga aspek ini. Rencananya mau gimana seperti itu? Ya, ini ya Bu, karena ini kan skupnya adalah sekolah. Yang pertama tentu saja saya akan meminta izin dulu pada siapa yang isinya, yang dari berwenang adalah kepala sekolah, bahwa saya nantinya akan menindaklanjuti permasalahan ini. Karena jika ini berlangsung terus-menerus, lama-kelamaan nanti akan menjadi buat kurang yang lakukan nanti citra sekolah itu mungkin akan rusak. Background sekolah nanti kalau anak apa itu beda itu akan dikenal bagaimana nanti sekolah yang mencetak generasi penerus seperti itu. Kok siswanya tidak sopan gitu, tentu itu menjadi minus yang kurang bagus. Ya murid aja seperti itu, bagaimana dengan gurunya? Kan seperti kan misalnya kan seperti itu ya, penilaian dari masyarakat kan seperti itu. Baik Pak, bagus sekali rencana aksi yang akan disampaikan oleh Pak Edi. Berarti Pak Edi itu melakukan perbaikan kepada 3 aspek ya Pak ya, yaitu pada murid atau peserta didik, kepada terus guru dan wali murid. Berarti perbaikan antara 3 aspek itu ya Pak ya. Baik sekali. Sekarang yang sudah Pak Edi paparkan dari ketiga aspek tersebut, aspek yang Pak Edi dilakukan bisa diceritakan gimana Pak? Dari ketiga aspek ini yang Pak Edi akan dilakukan bisa diceritakan lebih lanjut tentang aspek 3 itu loh, perubahan itu loh yang antara. Bisa diberikan. Memang dalam waktu dekat ini yang jelas ya Bu ya. Saya akan berbicara langsung dengan guru tersebut. Ya. Bisa jadi guru tersebut tersinggung itu bagaimana, ini saya kurang tahu hasilnya yang jelas. Nanti saya akan minta, nanti sebelumnya saya akan melalui dulu ke kepala sekolah berkomunikasi ya. Dan bisa juga dibahas melalui nanti pas saat di forum diskusi gitu. Ini kan tempat ya, artinya semua pendidik semuanya kumpul sehingga secara global nanti bisa disampaikan. Kebetulan bisa minggu kan kami forum diskusi itu mengenai permasalahan yang dibawa di setiap kelasnya akan muncul di situ. Seperti Luar biasa sekali rencana yang akan terapkan atau dilaksanakan oleh Pak Edi. Kira-kira
tindakan tersebut akan dilaksanakan kapan ya Pak ya? Ya memang kalau tindakan itu dalam waktu dekat ini tentu saja saya punya prioritas ya, kurangnya mungkin yang minggu ini sudah kami bisa berikan ya. Tidak kami nanti berkomitmen ya, komitmennya saya akan harus apa namanya, harus stagnan, artinya harus berkomitmen mengamati ya, mengenai anak ya secara kontinu ya, dan guru. Tujuannya apa? Untuk menjadi anak-anak yang lebih sopan gitu. Berakhlak ya Pak ya, sesuai dengan yang sudah dikenal itu ya, berkarakter Pancasila, profil Pancasila seperti itu ya. Terus dalam melakukan rencana aksi, Pak Edi itu membutuhkan bantuan dari orang lain yang kan ya Pak ya. Kira-kira siapa saja yang Pak Edi butuhkan itu untuk membantu Pak Edi dalam melaksanakan rencana-rencana aksi yang Pak Edi lakukan? Ya memang betul sekali dalam melakukan kegiatan ini tentu saya bukan seorang diri ya. Rasa-rasanya saya tidak mampu dalam melakukan ini. Tentu saya butuh kolaborasi ya, butuh support dan butuh bantuan dan dorongan dan dukungan dari pertama melalui kepala sekolah untuk sebagai pihak yang berwenang Untuk bertanggung jawab ya Pak ya. Yang kedua saya akan menggandeng teman sejawat karena biar bagaimanapun mereka adalah kolaborasi ya. Tukar pikiran dan coba itu kan menghasilkan hal-hal yang positif. Dan tak lupa juga ini yang walaupun ini kadang-kadang terlupakan itu adalah kepada wali murid. Nah itu yang utama Bapak. Karena kadang-kadang wali murid itu tidak berpikiran gitu. Bahkan mereka itu cenderung tugas wali murid itu mengawasi di sisi bagian luar. Ketika di sekolah bagian didik, ketika di rumah maka wali muridlah yang akan mengawasinya. Baik, luar biasa, bagus sekali Pak Edi. Kemudian komitmen apa yang akan Pak Edi laksanakan untuk mewujudkan rencana aksi yang telah Bapak susun sedemikian rupa? Komitmennya bagaimana? Apakah Pak Edi bisa menjelaskan kepada saya? Memang betul dibutuhkan isinya adalah sebuah komitmen, sebuah tekad yang kuat yang dilakukan secara bulat ya. Komitmennya saya tetap harus terus menerus ya mengamati, lelah-lelahnya mengamati dan tidak lupa menggalikan. Dan guru, anak dan guru itu harus satu frekuensi. Untuk apa? Untuk menjadi anak yang lebih baik dan lebih sopan gitu. Terima kasih Pak Edi. Menurut saya percakapannya kita lakukan ini sungguh luar biasa. Tujuan percakapan kita untuk menemukan solusi alhamdulillah sudah tercapai. Ya, saya tunggu rencana aksi Pak Edi suatu saat nanti pada pertemuan yang bisa menanyakan kembali bagaimana kemajuan dari siswa-siswi kelas 6 yang ada di sekolahan Pak Edi. Oke Pak Edi, di penghujung percakapan kita, apakah ada yang ingin Pak Edi ceritakan lagi? Ya, memang betul. Alhamdulillah saya merasa lega sebetulnya ada solusi ya, cuma saya akan yang tadi saya sampaikan ya, semoga mendapatkan yang positif yang baik seperti itu. Jadi perasaan Bapak setelah terjadinya coaching atau percakapan dengan saya hari ini adalah perasaan yang lega ya Pak ya. Perasaan lega, terus paling tidak bisa mendapatkan sedikit solusi inti dari disampaikan ya, semoga hasilnya. Alhamdulillah Pak Edi, semoga apa yang sudah direncanakan Pak Edi akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Edi sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan permasalahan Pak Edi saat ini. Ya, saya juga senang bisa diajak ngobrol dengan Pak Edi ya, sharing untuk terus. Oke. Juga terima kasih pada mereka ya, yang telah meluangkan waktunya untuk saya untuk mendengarkan kesan saya. Ya sudah,
saya akhiri ya Pak Edi ya. Saya mohon izin Pak Edi karena harus melanjutkan aktivitas lain. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa, bisa ngobrol lagi. Ya, saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa, beri tepuk tangan. Berdasarkan pengamatan bahwa pelaksanaan praktik coaching supervisi akademik yang telah dipraktekkan oleh Bu Eka dan Pak Edi ini sangat memberikan gambaran dalam rangka mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya akan menyampaikan hasil observasi yang sesuai dengan hasil observasi. Yang pertama, pra supervisi mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Ini sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi. Menanyakan kompetensi coaching juga ini sudah dikembangkan, menanyakan bagian komitmen mana secara spesifik yang ingin diobservasi itu sudah ditanyakan juga, menanyakan indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan juga ini sudah dilakukan. Kemudian pada saat supervisi ini terlihat tadi coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi ini juga sudah dilakukan. Kemudian pada pasca supervisi juga ini menanyakan apa yang sudah dan saat di coaching ini diharapnya tercapai, menyampaikan sebutkan hasil observasi juga tadi, basis data, kemudian menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan juga sudah dilakukan. Dengan demikian proses coaching supervisi akademik hari ini saya nyatakan selesai. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.